Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria yang bernama Kim Hyun-soo. Dia adalah seorang mahasiswa yang sedang buru-buru pergi ke kampus dengan naik sepeda kesayangannya. Hyun-soo dikenal sebagai anak yang baik hati serta tak pernah terlibat dalam masalah apapun. Baik itu di sekolah ataupun di rumah, kemanapun dia pergi, Hyun-soo selalu membawa nebulizer karena dia menderita asma sejak dia lahir. Saat Hyun-soo hendak pulang, tiba-tiba kedua temannya datang. Mereka mengajak Hyun-soo untuk pergi ke party nanti malam. Namun, Hyun-soo tampak tak yakin akan bisa hadir karena ia harus mengerjakan tugas kelompok nanti malam dan juga karena dia tidak punya uang sepeser pun. Setelah sampai di rumahnya, Hyun-soo terlihat sedang mengerjakan tugasnya dan tak lama kemudian temannya menelpon serta membujuk Hyun-soo agar bisa datang ke pestanya itu, di mana temannya membujuk Hyun-soo dengan mengatakan bahwa para wanita cantik juga datang ke rumahnya. Hyun-soo pun seperti remaja pada umumnya yang ingin bergaul dengan para wanita cantik. Akhirnya dirinya pun memutuskan untuk datang ke rumah temannya. Hingga dirinya melihat keadaan rumah karena takut orang tuanya marah. Akan tetapi, Hyun-soo mendengar jika ayahnya kini sedang mabuk karena efek terlalu banyak minum. Kemudian, Hyun-soo pun bergegas untuk datang ke pesta temannya itu sambil diam-diam membawa kunci mobil taksi ayahnya karena ayahnya yang bekerja sebagai supir taksi. Hyun-soo yang tak tahu apapun tentang mobil taksi serta tak punya SIM pun nekat pergi untuk bisa bergabung ke pesta temannya. Hyun-soo yang terlihat berkendara sambil mengikuti arah GPS sekarang berhenti di sebuah lampu merah dan tak disangka seorang wanita cantik bernama Hong Guk-hwa tiba-tiba masuk ke dalam mobil Hyun-soo dengan memasang muka kesal. Seketika Hyun-soo pun jadi kaget sambil berkata kepada Guk-hwa bahwa dia bukanlah supir taksi sungguhan. Akan tetapi Guk-hwa tidak percaya dengan kata-kata Hyun-soo dan malah menyuruh Hyun-soo untuk segera jalan. Dengan perasaan bingung, Hyun-soo pun akhirnya mengikuti perintah Guk-hwa. Dan di perjalanan, Hyun-soo sadar jika bensin mobilnya kini hampir habis dan pergi ke sebuah pom bensin untuk melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Hyun-soo ditelepon kembali oleh temannya yang menyuruh Hyun-soo untuk segera datang. Akan tetapi, Hyun-soo merasa jika dirinya tak bisa datang karena ia sedang mengantar seorang penumpang. Hal itu pun dilihat oleh Guk-hwa yang langsung mengajak Hyun-soo pergi ke Sungai Han. Ketika sampai di tujuan, Hyun-soo seperti tergoda dengan paras Guk-hwa yang sangat menarik dan cantik. Terlebih lagi, Guk-hwa terus merayu Hyun-soo hingga timbul perasaan tertarik dalam hatinya. Ketika duduk berdua, Hyun-soo penasaran dengan apa yang dimakan oleh Guk-hwa. Kemudian dia bertanya apa itu. Akan tetapi Guk-hwa bukan menjawabnya, melainkan malah menyuruh Hyun-soo untuk menelannya saja. Hyun-soo yang begitu polos pun mengikuti kembali perintah Guk-hwa dan memakan obat tersebut. Setelah memakan obat itu, tak lama kemudian Hyun-soo pun mengantarkan Guk-hwa ke rumahnya. Di sana, Hyun-soo tak sengaja menyenggol mobil yang berada di depan rumah Guk-hwa. Dan setelah itu, Hyun-soo pun minta maaf atas kejadian tersebut. Pria pemilik mobil itu pun memaafkan Hyun-soo. Ketika Hyun-soo akan berpamitan pulang, dirinya malah diajak masuk oleh Guk-hwa ke rumahnya. Dan lagi-lagi dengan polosnya, Hyun-soo mengikuti perintah Guk-hwa dan masuk ke rumahnya. Akan tetapi, pria tadi yang bernama Sung-hun terlihat mencurigakan sambil melihat ke arah rumah Guk-hwa. Di dalam rumah, Guk-hwa bercerita kepada Hyun-soo jika dirinya tinggal sendirian di rumah tersebut karena sebelumnya Guk-hwa tinggal bersama sahabatnya. Namun, sahabatnya itu telah pergi dari rumah setelah mereka bertengkar dengan hebat. Sambil menyodorkan gelas berisi miras, Guk-hwa mengeluarkan sebuah obat terlarang dan menyuruh Hyun-soo untuk mengonsumsinya bersama. Lagi dan lagi, Hyun-soo yang begitu polos melakukan apa yang diperintah Guk-hwa kepadanya. Bahkan ketika melakukan permainan pisau, Hyun-soo tidak tahu aturan mainnya, hanya mengikuti perintah Guk-hwa, dan ia pun tak sengaja membuat tangan Guk-hwa terluka hingga berusaha membersihkan darah yang keluar. Akan tetapi, keduanya kini terlihat merasakan efek obat terlarang tadi, di mana Guk-hwa langsung nyosor kepada Hyun-soo, dan Hyun-soo yang masih remaja pun tergoda, hingga terjadilah hal itu dan mereka pun sampai tidur bersama. Waktu pun berlalu, di mana sekarang Hyun-soo terbangun di ruangan tamu dengan setengah telanjang. Hyun-soo pun berencana untuk pulang, dan ketika mengambil pakaiannya yang berada di kamar Guk-hwa, Hyun-soo pun terkejut setengah mati ketika melihat Guk-hwa dipenuhi dengan luka serta darah yang begitu banyak.
Hyun-soo yang begitu polos serta setengah sadar karena masih merasakan efek obat terlarang tadi malah berencana untuk kabur, bukannya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan ketika Hyun-soo berhasil keluar, dia lupa membawa kunci mobil yang tertinggal di dalam, hingga membuat Hyun-soo yang begitu terkejut serta takut kembali memaksa masuk ke dalam rumah. Di sana, Hyun-soo yang melihat bekas darah serta pisau yang sebelumnya mereka gunakan, saking panik dan takutnya, Hyun-soo malah membersihkan darah dan juga membawa pisau tersebut. Dan ketika dirinya berhasil masuk ke mobilnya, salah satu tetangga Guk-hwa bernama No-suk melihat Hyun-soo keluar dari rumah Guk-hwa yang terlihat buru-buru. Hyun-soo yang panik serta takut, bahkan efek obat yang masih terasa, berusaha untuk mengendarai mobilnya. Hingga tak jauh dari rumah Guk-hwa, dirinya dicegat oleh petugas kepolisian yang sedang bertugas, di mana ketika Hyun-soo akan diperiksa, tiba-tiba petugas polisi itu menerima laporan dari seseorang yang mengatakan bahwa telah terjadi kejahatan di daerah tersebut. Polisi itu pun segera untuk datang ke lokasi pelapor, serta membawa Hyun-soo, karena Hyun-soo belum diperiksa sepenuhnya. Dan ternyata yang membuat laporan itu adalah No-suk, tetangga Guk-hwa yang melihat Hyun-soo sebelumnya, membuat Hyun-soo kembali merasakan ketakutan yang begitu menghantuinya. Kemudian, ada seorang detektif senior yang bernama Sang-bum yang baru datang menerima laporan bahwa di rumah tersebut ada jasad seorang wanita yang sudah meninggal dengan penuh luka tusukan. Mendengar hal itu, Sang-bum menyuruh bawahannya untuk menangani jasad tersebut. Namun tak berselang lama, Sang-bum melihat Hyun-soo yang memasang wajah gelisah, di mana petugas yang membawanya berkata kepada Sang-bum bahwa Hyun-soo belum selesai diperiksa saat berkendara. Sang-bum pun akhirnya menyuruh petugas tersebut untuk membawa Hyun-soo terlebih dahulu ke kantor polisi. Ketika di kantor polisi, Hyun-soo bertemu dengan seorang kriminal yang bernama Do-sik, di mana Hyun-soo yang terus dihantui rasa takut serta gelisah akhirnya menghampiri Do-sik. Sementara Sang-bum yang masih berada di TKP terlihat sedang menyelidikinya hingga bertemu dengan Sung-hun yang memberitahu Sang-bum bahwa dirinya mencurigai seseorang. Waktu pun berlalu. Pada pagi hari, ayah Hyun-soo yang baru bangun kemudian keluar rumah hingga ia pun menyadari bahwa mobilnya tak terlihat. Kemudian, ia pun menelepon Hyun-soo yang tak juga pulang. Di kantor polisi, Hyun-soo yang masih menunggu petugas polisi untuk memeriksanya mencoba untuk kabur. Akan tetapi, Sang-bum datang ke kantor tersebut dan langsung menyuruh petugas di sana untuk memeriksa Hyun-soo yang terlihat mencurigakan. Dan tiba-tiba, ketika petugas di sana memeriksa Hyun-soo, petugas itu menemukan sebuah pisau di jaket Hyun-soo. Serta No-suk yang melaporkan kejadian itu ada di sana. Kemudian dia mengatakan bahwa Hyun-soo lah orang yang keluar dari rumah Guk-hwa sebelumnya. Mendengar hal itu, Sang-bum menyuruh petugas lainnya untuk langsung merubah status Hyun-soo jadi tersangka sementara. Ketika diinterogasi oleh Sang-bum, Hyun-soo sambil menangis berusaha meyakinkan Sang-bum bahwa dirinya bukanlah pelakunya. Akan tetapi Sang-bum mengatakan bahwa Hyun-soo adalah orang terakhir yang bersama Guk-hwa, serta hal itulah yang diterima sebagai bukti di pengadilan. Ketika Hyun-soo sedang diperiksa secara rinci, betapa mengejutkannya bagi Sang-bum ketika melihat di tubuh Hyun-soo terdapat begitu banyak bukti serta sidik jari Guk-hwa, membuatnya semakin yakin bahwa Hyun-soo lah pelakunya dan menetapkannya sebagai tersangka. Beberapa jam kemudian, seorang pengacara bernama Jung-han datang ke kantor polisi untuk menghampiri kliennya. Dan singkatnya, ketika Jung-han akan keluar, dirinya pun melihat Hyun-soo. Dan saat itu Jung-han merasa bahwa Hyun-soo terlihat ngelamun kosong hingga mencoba menghampirinya. Hyun-soo yang tadinya diam pun sambil menangis terseduh-seduh mengatakan apa yang dialaminya kepada Jung-han, membuat Jung-han merasa terpanggil serta harus melakukan tugasnya sebagai pengacara dan juga kasihan kepada Hyun-soo yang telah dituding hingga menjadi tersangka. Sementara Sang-bum kini sedang menginterogasi Sung-hun yang dijadikan sebagai saksi, di mana Sang-bum menunjukkan beberapa foto pria yang diklaimnya sebagai pelaku dan menyuruh Sung-hun untuk memilih orang yang dicurigainya sebagai pelaku. Sung-hun yang tak mau ambil pusing serta tak ingin berlama-lama di kantor kepolisian langsung memilih Hyun-soo. Selain itu, Sang-bum menginterogasi petugas yang membawa Hyun-soo tempo lalu, di mana si petugas mengatakan bahwa awalnya petugas itu mengira bahwa Hyun-soo mengemudi dengan keadaan mabuk dan terlihat memasang tatapan kosong serta mencurigainya. Di sisi lain, Jung-han kembali mendatangi Hyun-soo dan memberitahunya untuk tidak berkata apapun selain kepada dirinya, karena Jung-han dengan pengalamannya
sudah mengetahui cara melawan pihak pendakwa di persidangan hingga selalu berhasil menangkan kasus yang ia bantu selama ini. Jung Hwan pun mewanti-wanti agar Hyun Soo tak berkata sedikit pun kepada pihak pendakwa. Keesokan harinya, lembaga forensik dan Sambum sedang mencari bukti-bukti di TKP, di mana saat itu Sambum melihat nebulizer yang dijadikan bukti nomor 9 hingga mengambilnya secara diam-diam. Sementara Jung Han tiba-tiba ditelepon untuk melakukan sidang kliennya dan segera pergi meninggalkan Hyun Soo. Di sisi lain, ayah Guk Hwa ditelepon oleh lembaga forensik untuk meminta izin mengotopsi jasad Guk Hwa, dan tak lama kemudian ayahnya itu dipanggil oleh Sang Bum untuk dimintai keterangan. Dan saat itu, ayah Guk Hwa mengatakan bahwa dia adalah ayah sambungnya, serta menyerahkan sepenuhnya kasus Guk Hwa kepada pihak kepolisian, dan dia juga tanda tangan di sebuah kertas yang entah apa berkas itu. Singkat cerita, dengan dipenuhi kecemasan, kedua orang tua Hyun Soo datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan anak yang disayanginya. Hingga Sambum pun mengantarkannya kepada Hyun Soo ke sebuah ruangan, dan air mata yang tak terbendung dari seorang ibu membuat Hyun Soo yang melihat itu pun harus mengatakan yang sebenarnya. Meskipun sebelumnya Jung Han telah mewanti-wantinya untuk tidak berkata apapun walaupun itu kepada orang tuanya sendiri. Namun tak disangkanya bahwa ruangan tersebut telah dipasang penyadap suara oleh Sang Bum sebelumnya, membuat Sang Bum kini mengetahui apa yang harus dilakukannya untuk membuktikan bahwa Hyun Soo bersalah. Jung Han yang baru tiba di kantor polisi mencoba mendatangi Hyun Soo kembali, akan tetapi dia kaget ketika mengetahui bahwa Hyun Soo didatangi oleh kedua orang tuanya. Tak berselang lama, Jung Han berbicara kembali dengan Hyun Soo serta terlihat sedikit kesal karena Hyun Soo tak mengikuti arahannya. Hyun Soo pun mengatakan bahwa dirinya tak bisa berbohong kepada kedua orang tuanya yang begitu mengkhawatirkannya. Lantas, Jung Han pun datang kepada Sang Bum untuk mengajaknya bicara. Akan tetapi, Sang Bum telah mengetahui maksud kedatangan Jung Han sambil bertanya-tanya kenapa Jung Han selalu mencampuri urusan orang lain. Jung Han pun menjawab bahwa dia iba kepada Hyun Soo yang merasa jika Hyun Soo bukanlah pelakunya. Sang Bum yang masih kesal mengatakan bahwa dia kini sudah merasa lega terhadap kasus Hyun Soo karena kini dia tinggal menunggu keputusan jaksa di persidangan. Setelah itu, Sang Bum kini mendatangi Hyun Soo yang terlihat sok peduli dengan memberikan alat nebulizer kepada Hyun Soo untuk membujuk Hyun Soo agar bercerita kembali tentang kasus yang dialaminya. Akan tetapi, Hyun Soo yang sebelumnya diberitahu oleh Jung Han untuk tak menceritakannya kembali kepada siapapun memilih menolak untuk bercerita kepada Sang Bum, membuat Sang Bum jadi kesal dan langsung pergi begitu saja. Keesokan harinya, Jung Han yang sedang bersiap-siap untuk menemui Hyun Soo mendengar sebuah berita bahwa kini Hyun Woo akan ditetapkan menjadi terdakwa oleh pengadilan. Mendengar hal itu, Jung Han pun merasa sedikit kesal. Hingga tak lama kemudian, Jung Han ditelepon oleh mantan istrinya yang bekerja di Lembaga Forensik Nasional, yang memberitahu bahwa anaknya akan segera masuk ke bangku SMP dan meminta Jung Han untuk membiayainya. Jung Han yang masih kesal pun tak terlalu menanggapi ucapan mantan istrinya itu, hingga dia bergegas untuk menemui Hyun Soo, di mana Hyun Soo kini telah dibawa ke dalam mobil dan bertemu kembali dengan Dusik si preman. Di sisi lain, Sang Bum kini mengajak bawahannya datang ke rumah Hyun Soo untuk menyita barang-barang Hyun Soo. Dan kemudian, ia pun mendatangi jaksa Tae-hee untuk meyakinkannya bahwa Hyun Soo benar-benar terbukti sebagai pelaku dan meminta Tae-hee untuk segera mengambil keputusan. Sementara itu, Hyun Soo sampai di tempat pengadilan dan juga Jung Han yang terlihat terus memikirkan cara agar bisa menyangkal dakwaan polisi terhadap Hyun Soo yang tak bersalah. Tak lama kemudian, Jung Han mencoba mendatangi jaksa Tae-hee untuk meyakinkannya bahwa Hyun Soo tak bersalah. Akan tetapi, Jung Han kalah star oleh Sang Bum yang terlebih dahulu berada di sana, membuat Jung Han harus memutar otak kembali demi membantu Hyun Soo. Singkat cerita, Hyun Soo kini sedang berada di ruang pengadilan, di mana kali itu Hyun Soo ditanya tentang kejadian yang menimpanya, hingga terlihat Hyun Soo yang begitu gugup serta takut pun menjawab bahwa bukan dirinya yang melakukannya. Akan tetapi, Tae-hee yang sebelumnya diberitahu oleh Sang Bum tentang bukti-bukti kuat yang mengarah kepada Hyun Soo pun mengatakan bahwa Hyun Soo memang bersalah karena bukti yang kini ditemukan pihak kepolisian mencapai 117 bukti, hingga membuat pengadilan pun memutuskan Hyun Soo ditahan untuk sementara sampai pengacara menemukan bukti kuat yang bisa menyatakan Hyun Soo tak bersalah.
Sementara di sebuah penjara, seorang tahanan yang sedang diperiksa oleh perawat terlihat mengambil sebuah plastik kecil dari perawat tersebut. Namun entah apa itu, hingga ketika sedang berjalan untuk kembali ke selnya, tahanan tersebut kini berpapasan dengan Hyun-soo yang baru tiba di penjara. Kemudian, Hyun-soo kini menjalani rangkaian pemeriksaan oleh penjaga penjara. Singkatnya, Hyun-soo diantar oleh petugas polisi untuk masuk ke sel tahanannya, hingga Hyun-soo terlihat sedikit terkejut ketika melihat serta diberitahu bahwa teman sekamarnya memiliki penyakit kecemasan serta gangguan panik yang berlebihan. Sementara itu, Jung-han kini berada di kediaman Hyun-soo dan memberitahu kedua orang tua Hyun-soo bahwa dia akan berusaha untuk mengungkap kasus yang dialami oleh Hyun-soo dan menjelaskan prosedurnya sebagai pengacara. Hingga dirinya pun menjelaskan bahwa Hyun-soo kini dalam posisi yang tak diuntungkan karena bisa saja Hyun-soo dihukum seumur hidup untuk mendekam di penjara. Mendengar hal itu, kedua orang tua Hyun-soo begitu khawatir kepada anaknya tersebut. Akan tetapi, Jung-han menjelaskan kembali bahwa dia akan berusaha agar Hyun-soo bisa dibebaskan, meskipun kesempatannya begitu kecil. Mendengar hal itu, akhirnya kedua orang tua Hyun-soo kini sepenuhnya mempercayakan kasus anaknya kepada Jung-han. Kembali kepada Hyun-soo yang sedang melihat teman sekamarnya dipukuli oleh beberapa orang dan juga Do-sik. Kemudian, Hyun-soo diberitahu oleh teman sekamarnya yang lain yang bernama Sang-soo bahwa mereka adalah komplotan gangster Baekho, serta mewanti-wanti Hyun-soo agar tak berurusan dengan gangster tersebut jika tak ingin punya nasib seperti orang yang sedang dipukuli itu. Hingga tak lama kemudian, datanglah Ji-tae, membuat Do-sik yang sedang memukuli tahanan tadi terlihat begitu takut serta menghindari berurusan dengan Ji-tae. Sang-soo pun menjelaskan kembali bahwa orang tersebut bernama Ji-tae, yaitu tahanan yang punya pengaruh besar di penjara tersebut. Sementara Jung-han kini berada di kantor jaksa Tae-hee yang mengajukan surat keberatan serta meminta akses untuk memeriksa berkas kasus Hyun-woo kepada Tae-hee. Melihat surat tersebut, Tae-hee berkata bahwa kepolisian memiliki bukti yang kuat. Akan tetapi, Jung-han langsung memotong perkataan Tae-hee dengan mengatakan bahwa polisi terlalu cepat untuk mengeluarkan bukti yang ditemukannya hingga menganggap bahwa kepolisian hanya beropini karena kasus Hyun-woo dianggap sebagai pembunuhan yang tak disengaja. Mendengar ucapan Jung-han, Tae-hee pun merasa bahwa korban memiliki 13 tusukan dan mempertanyakan kembali ucapan Jung-han. Di mana Jung-han yakin karena alasan tersebutlah Jung-han merasa bahwa Hyun-soo bukanlah pelakunya karena korban memiliki 13 tusukan bukan 1 tusukan. Karena menurutnya korban meninggal karena pelakunya yang punya kebencian yang sangat besar. Mendengar hal itu, Tae-hee pun terus menyangkal ucapan Jung-han dan mengalihkan pembicaraan Jung-han dengan memberikan sebuah kartu nama untuk mengobati penyakit Jung-han. Sementara itu, Hyun-soo datang ke apotik penjara untuk mengisi ulang nebulizernya serta meminta obat pereda nyeri, membuat perawat yang menjaga apotik tersebut merasa heran karena Hyun-soo tak memiliki penyakit lain. Akan tetapi, perawat di sana memberikan obat yang diminta oleh Hyun-soo dan ternyata alasan Hyun-soo meminta obat pereda nyeri adalah untuk diberikan kepada teman sekamarnya yang tadi dipukuli oleh gangster Baekho. Dan hal itu dilihat oleh Do-sik, membuat Hyun-soo kini memiliki masalah dengan gangster Baekho yang mencampuri urusan mereka. Di sisi lain, Ji-tae yang mendengar berita tentang kasus baru-baru ini yang masuk ke dalam kasus khusus yang memiliki hukuman berat, bahkan bisa dipenjara seumur hidup, dan pelakunya adalah Hyun-soo. Dia terlihat begitu penasaran dengan sosok Hyun-soo. Sementara itu, Jung-han langsung menelepon Hyun-soo untuk tak terlalu memikirkan apa yang dikatakan oleh berita, karena dirinya sekarang berusaha untuk menguak kasusnya serta menemukan pelaku sebenarnya. Bahkan berita tersebut didengar oleh seorang pengacara kondang yang bernama Mi Kyung dan langsung menghubungi seseorang untuk meminta alamat kediaman Hyun-soo. Ketika di kantor, Mi Kyung menyuruh sekretaris barunya yang bernama Sojin untuk menangani kasus Hyun-soo, membuat Sojin begitu terkejut serta senang ketika diperintah oleh Mi Kyung. Di sisi lain, Jung-han kini berada di TKP untuk mencari petunjuk lain yang tak ditemukan oleh polisi. Hingga ketika masuk, Jung-han menemukan sebuah lukisan yang ditandatangani oleh Hyo-jung, serta melihat sebuah obat pentanil, namun entah obat apa itu, karena scene kembali kepada Hyun-soo yang disuruh menghadap kepada Ji-tae, di mana Ji-tae menawarkan bantuan kepada Hyun-soo jika Hyun-soo mengalami kesulitan di penjara itu. Dengan perasaan campur aduk, Hyun-soo hanya bisa terdiam. Sementara Sojin kini membawa kedua orang tua Hyun-soo untuk bertemu dengan Mi Kyung,
yang mana Mi-kyung langsung menawarkan dirinya yang seorang pengacara kondang untuk mengambil alih kasus Hyun-soo secara cuma-cuma. Namun entah apa yang membuat Mi-kyung mau membantu Hyun-soo, hingga kedua orang tua Hyun-soo pun tertarik dan langsung mengiyakan tawaran Mi-kyung tanpa sepengetahuan Jung-han. Keesokan harinya, Hyun-soo diberitahu oleh orang tuanya bahwa orang tuanya memiliki pengacara baru yang bernama Mi-kyung yang sangat terkenal, membuat Hyun-soo sedikit terkejut karena dia telah sepenuhnya percaya kepada Jung-han sebagai pengacaranya. Terlebih lagi, Hyun-soo tak enak karena sebelumnya telah dibantu oleh Jung-han. Akan tetapi, orang tua Hyun-soo merasa bahwa kemampuan Jung-han masih di bawah Mi-kyung. Mendengar hal itu, Hyun-soo pun tak bisa berkata apa-apa. Dan ketika Hyun-soo dihampiri Jung-han, terlihat bahwa Jung-han begitu iba dan memberikan sebuah kartu yang bisa dijadikan alat penukar seperti uang di penjara tersebut. Kemudian Hyun-soo berkata bahwa orang tuanya kini memiliki pengacara baru yaitu Mi-kyung, membuat Jung-han terlihat begitu kecewa. Ketika akan kembali ke penjara, Hyun-soo bertatapan dengan seseorang, namun entah siapa itu. Karena ketika Hyun-soo sedang makan siang, bawahan Ji-tae sedang memukuli tahanan lain yang langsung memberikan sebuah rokok kepadanya. Namun entah masalah apa itu, bahkan polisi yang berjaga pun tak berani dan hanya menegurnya. Singkat cerita, ketika Hyun-soo berada di kamarnya, dirinya dihampiri oleh bawahan Ji-tae untuk menghadap kepada Ji-tae, yang mana Ji-tae kini sedang menginterogasi beberapa tahanan yang telah menjual rokok tanpa sepengetahuan Ji-tae, karena yang berhak menjual rokok di penjara tersebut hanyalah Ji-tae seorang. Di mana maksud Ji-tae memanggil Hyun-soo adalah untuk menunjukkan siapa yang telah berani menjual rokok tanpa sepengetahuan Ji-tae, yang mana ternyata sebelumnya Hyun-soo bertatapan dengan tahanan lain yang telah menjual rokok. Akan tetapi, Hyun-soo tak tega melihat tahanan lain yang disiksa oleh bawahan Ji-tae, kemudian berkata bahwa pelaku yang menjual rokok tak ada di sana. Dan ketika Hyun-soo berada di kamarnya, dia terlihat begitu gelisah setelah kejadian tadi. Dan kemudian, dia pun melihat teman sekamarnya telah digantung oleh seseorang, membuat Hyun-soo langsung berteriak, dan membuat penjaga kepolisian sekarang sibuk mencari pelaku yang telah menggantung teman sekamar Hyun-soo. Di mana terlihat bahwa Dusik seolah mengancam Hyun-soo. Hyun-soo yang ketakutan berusaha pergi dari hadapan Dusik, namun hal itu dilihat oleh Ji-tae. Di sisi lain, Dusik kini dituduh sebagai pelaku atas kejadian tadi, akan tetapi Dusik menganggap bahwa orang yang menuduhnya adalah Hyun-soo. Hingga keesokan harinya, Hyun-soo dipanggil oleh kejaksaan yaitu Tae-hee untuk dimintai keterangan kembali serta melihat bukti yang telah dipegangnya. Di mana Tae-hee sembari melihat seluruh bukti yang ada, lalu menyuruh Hyun-soo untuk mengakui kejahatannya. Tae-hee merasa bukti yang dipegangnya kini sangat kuat yang mengarah kepada Hyun-soo, serta mengancam Hyun-soo jika Hyun-soo terus menyangkal tuduhan tersebut, maka Hyun-soo bisa dipenjara seumur hidup, bahkan dihukum mati. Akan tetapi Tae-hee berkata, jika Hyun-soo mengakui kejahatannya, maka Tae-hee akan menjamin bahwa Hyun-soo dapat terbebas dari hukuman seumur hidup. Mendengar hal itu, Hyun-soo hanya bisa terdiam serta gelisah, yang mana tak lama kemudian Tae-hee menyuruh Hyun-soo untuk melakukan tes poligraf atau tes kejujuran untuk mengetahui bahwa Hyun-soo tidak berbohong. Hyun-soo yang memiliki penyakit asma pun menyetujui hal itu. Hingga tak lama kemudian, Sang Bum yaitu kepala polisi memberitahu kepada Jung-han bahwa Hyun-soo akan segera menjalani tes poligraf, membuat Jung-han bertanya-tanya kenapa Hyun-soo mau melakukannya. Sementara itu, Mi-kyung yang sedang rapat diberitahu oleh sekretarisnya bahwa pihak kejaksaan akan melakukan tes poligraf terhadap Hyun-soo yang telah bersedia melakukan tes tersebut. Mendengar hal itu, Mi-kyung merasa bahwa Hyun-soo adalah orang yang sangat ceroboh karena mau melakukan tes poligraf yang bisa merugikan dirinya sendiri. Di mana Mi-kyung menyuruh sekretarisnya yaitu Soo-jin untuk memberitahu Hyun-soo agar tak mengambil tindakan secara sepihak karena akan merugikan dirinya sendiri. Di sisi lain, Jung-han menemui istrinya yang bekerja di Lembaga Forensik Nasional untuk diantar ke tempat Hyun-soo akan melakukan tesnya. Hingga tak lama kemudian, tibalah Hyun-soo bersama Sang Bum yang akan melakukan tesnya. Akan tetapi, sebelumnya, Sang Bum terlebih dahulu membawa Hyun-soo untuk melihat jasad korban yang telah selesai diotopsi. Hyun-soo yang melihat jasad itu pun kini teringat kembali dengan kejadian awal serta membuatnya merasa trauma dalam dirinya sendiri, dan akhirnya tes poligraf pun dimulai. Dan saat itu, Hyun-soo yang masih trauma terus diberi pertanyaan yang membuat pikiran Hyun-soo semakin kacau balau karena terus teringat kejadian yang menimpanya.
Sojin yang melihat itu pun terlihat gelisah hingga diberitahu oleh Jung-han yang menunggunya di luar karena pihak pendakwa memberikan pertanyaan yang seharusnya tak ditanyakan dalam tes tersebut. Jung-han pun masuk ke ruangan tes dan menyuruh Sojin untuk menghentikan tes tersebut karena akan membuat Hyun-soo semakin menderita. Terlebih lagi, tes poligraf hanya boleh dilakukan ketika yang menjalaninya dalam keadaan sehat walafiat. Hingga akhirnya, tes tersebut pun dibatalkan karena Hyun-soo punya penyakit asma. Sang bom yang berada di sana pun langsung berkata kepada Jung-han untuk tidak mencampuri urusannya. Singkatnya, ketika Hyun-soo berada di penjara, dirinya dipukuli oleh Do-sik yang merasa jika Hyun-soo adalah orang yang telah melaporkannya atas kejadian waktu lalu, dan tak lama kemudian, polisi pun berdatangan dan membubarkan mereka. Akan tetapi, polisi tersebut terlihat begitu benci kepada Hyun-soo, namun entah apa alasannya. Beberapa jam kemudian, Ji-tae yang sedang ditato dihampiri oleh Hyun-soo, hingga Ji-tae pun memberikan sebuah buku tentang undang-undang pidana. Dan ketika malam, Hyun-soo pun mencoba membaca buku pemberian Ji-tae. Di sisi lain, keluarga korban kini sedang melakukan pemakaman Guk-hwa, yang mana terlihat tangisan sedih dirasakan oleh pihak keluarga serta teman-teman Guk-hwa. Meskipun begitu, Jung-han yang berada di pemakaman itu pun sedang melihat video ketika dirinya mencari bukti di TKP dan teringat dengan nama Yoon Hyo-jung serta melihat media sosial yang memperlihatkan foto Yoon Hyo-jung yang mana Hyo-jung kini terlihat menangis terseduh-seduh atas kematian sahabatnya itu. Keesokan harinya, Jung-han terus mencari bukti yang telah ditemukan polisi di ponselnya hingga melihat sebuah obat yang dicurigainya, yaitu pentanil yang diresepkan oleh dokter, serta menemukan sebuah petunjuk bahwa foto Guk-hwa yang diambil berada dekat sebuah klinik, yang mana Jung-han pun sampai di klinik tersebut dan bertanya kepada dokter yang ada di sana, serta obat pentanil yang diberikan kepada Guk-hwa. Dokter itu pun tak mau menjawab pertanyaan Jung-han, hingga dokter tersebut diancam oleh Jung-han dengan mengatakan tentang undang-undang pidana, serta memberikan sebuah kartu namanya yang berprofesi sebagai pengacara. Si dokter yang takut jika lisensi sebagai dokternya dicabut, akhirnya memberikan tumpukan kertas dan mengatakan bahwa itu adalah riwayat medis Guk-hwa selama 3 tahun terakhir. Sementara itu, Hyun-soo kini kembali ke pengadilan, di mana jaksa Tae-hee menjelaskan meskipun Hyun-woo terus mengaku tak bersalah, akan tetapi pihak pendakwa telah menemukan bukti serta saksi yang menurutnya benar-benar kuat dan memohon agar tersangka tetap ditahan sementara hingga menemukan jawaban atas bukti yang dipegang oleh pendakwa. Namun, pembela yaitu Mi-kyung berharap untuk terus melakukan sidang sampai benar-benar terbukti serta meminta perlindungan hak yang dijamin oleh konstitusi sepenuhnya terhadap Hyun-soo. Karena Mi-kyung merasa bahwa Hyun-soo sebelumnya tidak memiliki catatan kriminal dan juga adalah seorang mahasiswa yang sangat rajin, yang mana pengadilan pun mengambil tindakan untuk menahan sementara Hyun-soo untuk kesejahteraan serta menjaga kestabilan sosial. Mendengar hal itu, orang tua Hyun-soo pun tak bisa menahan tangisnya, di mana Jung-han yang menghadiri persidangan tersebut kemudian mengajak Soo-jin untuk berbicara empat mata, yang mana Jung-han menjual tumpukan kertas yang diberikan dokter tadi kepada Soo-jin untuk memperkuat bukti jika Hyun-soo tak bersalah. Setelah itu, Soo-jin memberikan riwayat medis Guk-hwa kepada Mi-kyung, yang membuat Mi-kyung begitu terkejut ketika melihat riwayat medis tersebut dan menyuruh Soo-jin mempertemukan Mi-kyung bersama jaksa Tae-hee. Sementara itu, Hyun-soo yang baru tiba di penjara, dirinya kemudian disayat oleh Do-sik. Akan tetapi, hal itu dilihat oleh Ji-tae dan langsung menjahit luka Hyun-soo, sembari menyemangati Hyun-soo untuk selalu tegar. Dan keesokan harinya, Mi-kyung kemudian bertemu dengan Tae-hee dan dengan percaya diri, Mi-kyung memberikan berkas riwayat medis kepada Tae-hee. Meskipun Mi-kyung tak memiliki pengakuan atas bukti kuat, tetapi riwayat tersebut bisa dijadikan acuan dan juga korban sendiri yang memberikan narkoboy kepada Hyun-soo. Namun, Tae-hee menyangkal semuanya dengan mengatakan bahwa korbannya kini telah meninggal hingga sulit untuk membenarkan hal itu. Malam harinya, Tae-hee sambil merokok berbincang dengan sang bum, yang mana Tae-hee berkata jika korban masih ada, mungkin saja Hyun-soo bisa bebas. Namun, bukti yang diberikan Mi-kyung tadi bisa meringankan Hyun-soo atas hukumannya, yang mana Tae-hee berencana untuk menuntut Hyun-soo dengan mendekam di penjara selama 10 tahun. Akan tetapi, sang bum dengan yakin bahwa Hyun-soo sepenuhnya adalah tersangkanya. Sebelum ke pengadilan, Hyun-soo diberitahu oleh Jung-han bahwa Hyun-soo terpaksa harus mengaku sebagai tersangka kepada pengadilan supaya pengadilan bisa meringankan hukumannya.
Singkatnya, Hyun-soo kembali ke pengadilan untuk mengajukan banding kembali, serta pihak pendakwa dan pembela telah sepakat untuk meringankan hukuman Hyun-soo, yaitu dengan dipenjara selama 10 tahun. Yang mana sebelum memutuskannya, pengadilan bertanya kembali kepada Hyun-soo, apakah Hyun-soo sungguh telah membunuh Guk-hwa? Namun Hyun-soo menjawab dengan berkata tidak. Hal itu pun membuat semua orang terkejut ketika mendengar jawaban Hyun-soo. Singkatnya, Mi-kyung kini begitu marah karena kerja kerasnya untuk memperjuangkan Hyun-soo telah sia-sia karena ulah Hyun-soo sendiri yang tak bisa kooperatif, dan saking kesalnya, Mi-kyung tak akan memperjuangkan Hyun-soo lagi sebagai kliennya. Akan tetapi, Soo-jin akan memberitahu Hyun-soo bagaimana keputusan Mi-kyung nanti, dan malam harinya Hyun-soo kini kembali ke penjara, dan tak lama kemudian Hyun-soo diajak makan oleh Do-sik serta meminta Hyun-soo untuk membelikan rokok kepada Ji-tae. Dan jika Hyun-soo tak melakukan permintaannya itu, maka Do-sik akan mengancamnya dengan sebuah silet yang telah dimodif. Hyun-soo tak mau nyawanya terancam dan memilih membelikan rokok. Akan tetapi Ji-tae merasa aneh karena yang Ji-tae tahu Hyun-soo tak pernah merokok, dan hal itu membuat Ji-tae penasaran karena Hyun-soo membeli rokoknya sebanyak 2 bungkus. Ketika Hyun-soo memberikan rokoknya itu kepada Do-sik, bukannya berterima kasih, Do-sik malah memukul Hyun-soo dengan alasan dia meminta 3 bungkus rokok, namun Hyun-soo malah memberinya 2 bungkus rokok. Untung saja ada Sang-soo untuk melerainya. Keesokan harinya, Hyun-soo menghampiri Ji-tae untuk membelikan rokok kembali. Akan tetapi, Ji-tae merasa aneh dengan Hyun-soo yang terlihat begitu cemas serta ketakutan. Hingga akhirnya, ketika Hyun-soo dihajar kembali oleh Do-sik, tak lama kemudian datanglah Ji-tae yang membuat Do-sik pun meninggalkan Ji-tae, serta Hyun-soo yang merintih kesakitan. Ji-tae pun kemudian membawa Hyun-soo ke apotik untuk mengobati luka Hyun-soo, dan ketika selesai diobati, Ji-tae menyuruh Hyun-soo untuk mengikutinya ke kantin penjara, yang mana di sana terlihat bahwa Ji-tae tengah menghajar Do-sik. Ji-tae dengan muka dinginnya menyuruh Do-sik untuk minta maaf kepada Hyun-soo atas perbuatannya. Namun, Do-sik yang merasa dirinya seorang gangster tidak terima jika harus minta maaf kepada orang cupu. Mendengar hal itu, Ji-tae pun tanpa banyak bacot langsung menghajar Do-sik, serta menyirami tangan Do-sik dengan air panas. Dan tak lama kemudian, polisi yang berjaga di sana menghampiri kegaduhan tersebut. Namun entah seperti apa pengaruh Ji-tae di penjara tersebut, karena para polisi itu tak berani sedikit pun memperingati Ji-tae, dan justru membawa Do-sik untuk dihukum dengan cara mengisolasinya. Sementara Mi-kyung kini menyuruh sekretarisnya yaitu Soo-jin untuk mengambil alih kasus Hyun-soo sepenuhnya. Karena Mi-kyung merasa jika Soo-jin butuh banyak pengalaman dan inilah kesempatannya untuk menambah pengalaman serta membuktikan kepada dirinya agar Soo-jin bisa menjadi pengacara kondang seperti dirinya. Tak lama kemudian, Soo-jin pun menghampiri Jung-han untuk meminta bantuannya karena Soo-jin memberitahu bahwa kasus Hyun-soo sekarang sepenuhnya dipegang olehnya. Mendengar hal itu, Jung-han pun meminta bayaran terlebih dahulu kepada Soo-jin. Dengan santainya, Soo-jin pun setuju dengan permintaan Jung-han itu. Dan tak lama dari itu, Soo-jin memberikan sebuah izin untuk mengajukan permintaan sidang juri kepada pengadilan. Nah, untuk yang tidak tahu apa itu sidang juri adalah sidang untuk orang yang dituduh melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara selama lebih dari 6 bulan, yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengadilan oleh juri yang terdiri dari orang yang dipilih melalui pendaftaran kewarganegaraan. Kemudian, Jung-han yang mendengar usulan Soo-jin itu pun mencoba mendatangi Hyun-soo untuk melihat kondisi Hyun-soo sekarang. Hyun-soo yang merasa telah banyak melakukan kesalahan pun terlihat canggung kepada Jung-han, akan tetapi Jung-han langsung menyuruh Hyun-soo untuk tanda tangan kesepakatan antara klien dan pengacara, karena Jung-han akan menjadi pengacaranya kembali. Mendengar hal itu, Hyun-soo pun terlihat senang dan tanpa banyak basa-basi, Hyun-soo pun langsung tanda tangan. Jung-han pun langsung memberitahu Hyun-soo jika dirinya akan mengajukan tentang sidang juri dan menyuruh Hyun-soo untuk menunggunya selama sebulan. Serta Jung-han menyemangati Hyun-soo agar tetap tegar karena dia akan melakukan yang terbaik sebagai pengacaranya. Sementara itu, kita sekarang mengetahui kenapa polisi yang berada di penjara tak berani menegur Ji-tae, yang ternyata polisi itu meminta bantuan kepada Ji-tae untuk menyelamatkan anaknya, serta Ji-tae membayar polisi tersebut dengan sebuah kartu yang bisa dijadikan alat transaksi di penjara tersebut. Hal itu pun dilihat oleh Hyun-soo hingga mempertanyakan cara Ji-tae membantu polisi itu karena Ji-tae tak bisa keluar penjara. Ji-tae pun menjawab dengan berkata bahwa Korea adalah sebuah negara yang kecil dan Ji-tae hanya menggunakan sebuah ponsel untuk bisa menjangkau seluruh penjuru Korea.
Kemudian, Ji-tae pun minta bantuan kepada Hyun-soo untuk pergi keluar penjara, tepatnya ke rumah sakit untuk mengobati dislokasi bahunya. Mendengar hal itu, Hyun-soo pun terlihat kebingungan dan tak tahu maksud perkataan Ji-tae barusan. Hingga akhirnya, bawahan Ji-tae memberikan pereda nyeri kepada Hyun-soo dan langsung membuat bahu Hyun-soo bergeser. Sampailah Hyun-soo di rumah sakit dan langsung dikretak, serta dibalut dengan menggunakan perban, layaknya pasien pada umumnya. Dan ketika kembali ke penjara, polisi langsung memeriksa Hyun-soo karena takut Hyun-soo membawa barang-barang luar yang tak diizinkan pihak penjara. Dan ketika berada di sel Ji-tae, Hyun-soo terlihat kebingungan karena bawahan Ji-tae hanya mengambil perbannya saja dan menyuruh Hyun-soo untuk segera pergi. Namun ternyata, maksud Ji-tae menyuruh Hyun-soo pergi ke rumah sakit dan hanya mengambil perbannya saja karena Ji-tae telah menyelundupkan narkoboy di dalam perbannya yang dipakai Hyun-soo tadi. Di sisi lain, Jung-han sambil menggaruk-garuk punggungnya terlihat sedang berbincang bersama Soo-jin tentang kasus Hyun-soo. Hingga tak lama kemudian, Jung-han langsung menelepon mantan istrinya yang bekerja di lembaga forensik bernama Jung-ah untuk meminta bantuannya, yang mana Jung-han menyuruh mantan istrinya itu untuk datang ke TKP untuk memeriksa kembali rumah korban agar bisa menemukan bukti lain yang lebih kuat. Dan ketika selesai memeriksa, Jung-ah terlihat cemburu ketika melihat Jung-han bersama Soo-jin. Dan ketika Jung-ah berada di rumah Jung-han, dirinya pun terlihat akan pulang. Namun, Jung-han mengajak mantan istrinya itu untuk menemaninya minum. Jung-ah pun yang sudah lama tak minum bersama mantan suaminya itu pun menyetujuinya, hingga secara tak sadar, mereka pun melakukan hubungan suami istri, meskipun mereka telah bercerai. Singkat cerita, Hyun-soo menghadiri sidang juri yang diajukan Jung-han, yang mana pihak pendakwa langsung menjelaskan kronologisnya sesuai bukti yang telah didapatkan secara rinci, serta meyakinkan para juri agar tak percaya dengan tampang Hyun-soo yang terlihat polos. Sebab pendakwa merasa jika Hyun-soo hanya bersembunyi di balik wajahnya yang lugu. Bahkan, memperlihatkan foto ketika Hyun-soo melakukan tes uji darah, membuat semua orang yang hadir di sana pun langsung terkejut ketika melihat foto Hyun-soo saat melakukan tes uji darah. Namun, pihak pembela langsung memberikan pertanyaan kepada saksi dengan berkata, apakah masuk akal jika Hyun-soo mencoba menghancurkan bukti di TKP dengan alasan telah punya rencana untuk menghabisi korban, atau Hyun-soo mencoba menghancurkan buktinya karena kepanikannya? Mendengar hal itu, saksi pun merasa pernyataan terakhirlah yang masuk akal, yaitu karena panik yang membuat Hyun-soo tak sengaja menghancurkan bukti di TKP. Pihak pendakwa serta pembela pun terus saling adu argumen untuk membuat hakim pengadilan sulit menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dan pada akhirnya, hakim pun memberikan opsi kepada juri untuk datang ke TKP-nya langsung supaya bisa lebih jelas lagi tentang bukti pendakwa serta pembela. Mendengar hal itu pun, Hyun-soo yang masih trauma dengan rumah korban terlihat menangis karena ketakutan. Kemudian, Sang Bum terlihat melaksanakan rekonstruksi di hadapan para juri serta pengadilan. Sang Bum pun mengatakan sesuai bukti yang ditemukannya jika Hyun-soo duduk di sebuah meja dan menjelaskan tentang obat yang diminumnya bersama korban, yaitu 2 jenis narkoboy. Bahkan, Sang Bum berasumsi jika Hyun-soo telah melakukan kekerasan kepada korban dan memaksa korban untuk berhubungan badan. Hingga akhirnya, Hyun-soo pun menikam korban ketika korban menolak untuk berhubungan. Mendengar hal itu, Hyun-soo yang masih dihantui rasa traumanya, kini malah membayangkan apa yang dikatakan oleh Sang Bum dengan dirinya, serta merasa jika dirinya lah yang telah menghabisi korban, membuat pikiran serta hatinya kini tak selaras, hingga akhirnya Hyun-soo pun jatuh pingsan. Dan ketika sadar, Hyun-soo dihampiri oleh Sang Bum yang langsung berkata bahwa Hyun-soo telah membuat citranya sebagai kepala polisi jatuh karena dirinya merasa Hyun-soo selalu menyangkal bukti serta selalu bersembunyi di balik wajah polosnya. Keesokan harinya, Jung-han yang telah bangun dari tidurnya terlihat menggaruk-garuk sekujur tubuhnya, hingga Jung-han merasa bahwa penyakitnya kini semakin memburuk. Dan tak lama kemudian, Jung-han pun datang kepada Hyun-soo bersama Soo-jin. Jung-han pun kemudian minta maaf kepada Hyun-soo bahwa dia tak bisa melanjutkan persidangan karena penyakitnya kini semakin memburuk dan memberikan kasus tersebut kepada Soo-jin. Tak lama setelah itu, persidangan pun dilanjutkan kembali, di mana pendakwa kini memanggil saksi untuk mengetahui pribadi Hyun-soo yang dianggap selalu bersembunyi di balik wajah lugunya. Saksinya adalah salah satu guru SMA Hyun-soo dulu, di mana guru tersebut berkata jika Hyun-soo pernah bertengkar dengan teman sekelasnya yang membuat teman sekelasnya itu babak belur hingga 2 giginya pun patah. Mendengar penjelasan tersebut, pendakwa yakin jika di dalam diri Hyun-soo terdapat sisi gelap yang biasa disebut sebagai psikopat.
Mendengar hal tersebut, pembela pun bertanya langsung kepada Hyun-soo, apakah penjelasan saksi tersebut memanglah sesuai fakta atau hanya asumsinya saja. Hyun-soo yang terlihat cemas pun langsung berkata bahwa kejadian itu memanglah benar. Akan tetapi Hyun-soo menjelaskan bahwa dia melakukan hal tersebut adalah karena teman sekelasnya dulu telah menghina kedua orang tuanya yang miskin. Membuat Hyun-soo saat itu marah dan langsung menghajar teman sekelasnya itu. Mendengar penjelasan Hyun-soo yang masuk akal, pembela pun berasumsi bahwa Hyun-soo bukanlah psikopat, melainkan Hyun-soo adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Lantas, pembela pun menyimpulkan bahwa Hyun-soo adalah orang yang baik dan tak mungkin melakukan pembunuhan seperti itu. Mendengar hal itu, pengadilan serta para juri pun kini mempertimbangkan kembali Hyun-soo yang sebelumnya dianggap sebagai tersangka, hingga persidangan pun kini ditunda kembali. Sementara itu di penjara telah tiba seorang intel yang bertugas memberantas penyalahgunaan narkoboy. Kemudian, intel itu meminta kepada penjaga polisi untuk melihat daftar tahanan yang dibawa ke klinik luar penjara, yang mana Hyun-soo serta Ji-tae diinterogasi secara terpisah guna menemukan siapa yang telah menyelundupkan narkoboy. Ji-tae yang tak segan serta takut begitu santai menjawab pertanyaan intel. Tetapi Ji-tae takut jika Hyun-soo mengatakan apa yang sebenarnya, yang mana Hyun-soo terus diberikan pertanyaan yang menyudutkannya. Tetapi Hyun-soo malah memilih diam tanpa memberikan penjelasan sedikit pun kepada pihak yang menginterogasinya. Singkat cerita, Hyun-soo yang berada di sel tahanan Ji-tae diberikan sebuah ponsel oleh Ji-tae karena Hyun-soo kini sepenuhnya bisa dipercaya. Di sisi lain, Jung-han terlihat menghampiri mantan sahabat Guk-hwa atau sahabat korban yang sedang mengecat rambutnya. Kemudian, Jung-han pun mengajaknya ke suatu tempat untuk bertanya kepadanya. Jung-han memberikan pertanyaan yang menyudutkan sahabat Guk-hwa itu, yaitu seakan menuduh Hyo-jung sebagai pelakunya. Namun, Hyo-jung menjawab bahwa sebelum kematian Guk-hwa, dia bertengkar dengan Guk-hwa dan meninggalkan rumah Guk-hwa seminggu sebelum kejadian. Dan Hyo-jung menyangkal pertanyaan Jung-han yang menganggap dirinya sebagai pelaku. Namun, Jung-han pun terus memancing Hyo-jung karena merasa aneh kepada Hyo-jung karena Hyo-jung tak melihat Guk-hwa ketika Guk-hwa meninggal dunia. Mendengar hal itu, seketika raut wajah Hyo-jung pun terlihat cemas. Tak lama setelah itu, Jung-han pun kini menghampiri tukang daging yang diduga adalah kenalan Guk-hwa, di mana Jung-han pun kembali memberikan pertanyaan yang sama hingga menyudutkannya. Akan tetapi, tukang daging tersebut yaitu Gi-jong kemudian menyangkal pertanyaan Jung-han. Namun, Jung-han merasa aneh karena dalam ponsel milik Guk-hwa, Jung-han menemukan riwayat panggilannya bersama Gi-jong saat sebelum Guk-hwa meninggal dunia. Jung-han pun kini merokok sebentar di luar toko daging tersebut, lalu kembali masuk untuk mengambil ponselnya yang telah disimpan di sana untuk merekam percakapan Gi-jong dengan seseorang lewat telepon. Membuat raut wajah Gi-jong kini terlihat cemas, seakan Gi-jong mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Dan pada saat malam hari, ketika Jung-han dan juga Soo-jin membahas tentang kedua sahabat Guk-hwa, Jung-han mengecek rekaman CCTV di tempat pengisian bensin, hingga dirinya merasa aneh kepada seorang kurir yang menghampiri Guk-hwa ketika Hyun-soo sedang membeli rokok. Hingga keesokan harinya, Jung-han pun datang ke jasa ekspedisi tempat si kurir bekerja. Namun di sana, Jung-han diberitahu oleh manajer tersebut jika si kurir yang bernama Chol-ho itu telah dipecat karena Chol-ho adalah orang yang telah diawasi pihak kepolisian karena memiliki catatan kriminal. Hingga akhirnya, Jung-han pun mencoba menghampiri Chol-ho seorang diri, yang mana Jung-han pun langsung bertanya kepada Chol-ho ketika Chol-ho berada di pom bensin serta mengikuti Guk-hwa pada saat Guk-hwa berada di Sungai Han. Mendengar hal itu, Chol-ho enggan menjawab dan malah balik mengancam Jung-han sambil menggenggam dan melemparkan kapaknya itu. Singkat cerita, Hyun-soo kini menjalani hari-hari yang begitu berat serta pasrah sebab ia tak kunjung menemukan titik terang. Hingga ketika sendirian, Hyun-soo dihampiri oleh Do-sik yang meledeknya karena tak kunjung selesai ketika menghadiri persidangan. Ketika Hyun-soo mencari ponsel yang diberikan oleh Ji-tae kepadanya, kemudian Hyun-soo mencurigai Do-sik yang telah mengambilnya. Hingga Hyun-soo pun meminta Do-sik untuk mengembalikan ponsel tersebut, namun Do-sik malah langsung memukulnya, hingga membuat Hyun-soo babak belur. Setelah kejadian itu, Hyun-soo terlihat pasrah dengan nasibnya di penjara, bahkan ia tak bisa berbuat apapun ketika ditindas oleh tahanan lain. Hyun-soo pun akhirnya meminta bantuan kepada Ji-tae karena tak mau terus-terusan ditindas oleh orang lain. Mendengar hal itu, Ji-tae pun menyuruh Hyun-soo untuk merokok. Bahkan, Hyun-soo yang biasanya makan sendirian kini ditemani oleh Ji-tae,
hingga ketika berada di luar sel, Hyun-soo merokok santai bersama Ji-tae, dan hal itu pun dilihat oleh Do-sik, membuat Do-sik pun lebih memilih pergi. Sementara di sisi lain, Jung-han yang tak kunjung menemukan bukti yang kuat agar bisa meringankan hukuman Hyun-soo pun kini dihampiri oleh mantan istrinya karena Jung-han tak kunjung mengangkat teleponnya, di mana ia memberikan semangat kepada mantan suaminya agar tak mudah menyerah seperti dulu. Mendengar ucapan mantan istrinya itu, Jung-han kini kembali merangkai semua kasus Hyun-soo serta bukti yang dimilikinya. Singkat cerita, persidangan pun dilanjutkan kembali, yang mana pembela membawa saksi yang sebelumnya ditemui Jung-han untuk memberikan kesaksiannya. Namun ternyata, mereka semua tak kunjung memberikan sebuah jawaban dan juga bukti yang bisa dijadikan alibi, hingga membuat persidangan itu pun ditunda kembali. Karena pendakwa serta pembela memiliki bukti masing-masing yang membuat pengadilan serta juri sulit untuk memutuskannya. Kembali kepada Hyun-soo yang kini diajari bela diri oleh Ji-tae, yang mana terlihat jika Hyun-soo memiliki keinginan untuk tidak selalu ditindas oleh orang lain. Ketika Hyun-soo berjalan sendirian, dirinya kemudian dihampiri oleh Do-sik bersama teman-temannya. Do-sik pun mencoba menghajar Hyun-soo kembali, namun hal itu dilihat oleh Ji-tae, hingga Hyun-soo pun memberikan opsi kepada Do-sik untuk bertarung secara adil untuk menentukan pemenangnya. Do-sik yang merasa jika dirinya bisa dengan mudah melumpuhkan Hyun-soo menerima tantangan tersebut, namun Do-sik tak tahu jika Hyun-soo kini telah berusaha sekuat tenaga agar bisa lebih kuat. Dan kemudian, sebelum Hyun-soo datang ke tempat perjanjian bersama Do-sik, Hyun-soo terlebih dahulu memotong rambutnya agar terlihat berbeda. Hingga tiba di momen mereka berdua bertemu, Do-sik pun melihat Hyun-soo seakan berbeda dari sebelumnya. Hyun-soo pun tanpa banyak basa-basi langsung mematikan lampu di sana dan langsung menghajar Do-sik ketika Do-sik menyalakan lampunya kembali. Kemudian setelah kejadian itu, Hyun-soo kini meminta pindah sel ke atas agar bisa dekat dengan Ji-tae. Hingga ketika Hyun-soo sendirian, dirinya didatangi oleh salah satu gangster Baekho yang menyuruhnya mendatangi ketua gangster tersebut. Ketika datang, Hyun-soo melihat Do-sik yang sedang berlutut di hadapan ketuanya. Kemudian, ketua gangster tersebut sedikit terkejut serta tak menerima jika Hyun-soo sekarang semakin berani kepada gangster Baekho, hingga membuat Hyun-soo kini tak bisa melawan karena di sana dirinya dikepung oleh anggota gangster tersebut. Pada saat ketua gangster itu akan melukai Hyun-soo, tiba-tiba datanglah Ji-tae bersama bawahannya untuk menyelamatkan Hyun-soo. Ketua gangster itu pun sontak menyuruh Ji-tae untuk tak ikut campur dalam urusan pribadinya. Mendengar hal itu, Ji-tae pun menjawab jika dirinya hanya akan meluruskan masalah tersebut, yang mana Hyun-soo telah berhasil menang melawan Do-sik seorang diri. Sebab menurut aturannya, ketika seseorang bertarung 1 lawan 1, maka hanya akan ada satu pemenangnya, dan Hyun-soo lah yang memenangkan pertarungan tersebut secara adil. Ketua yang mendengarnya pun kini membiarkan Hyun-soo pergi bersama Ji-tae, serta memberitahu Do-sik untuk mempertanggungjawabkan masalahnya sendiri. Keesokan harinya, Hyun-soo kini semakin dibenci oleh Do-sik ketika mereka saling bertatapan. Namun tak lama kemudian, Ji-tae pun menghampiri Hyun-soo dan memberikan sebuah kotak yang berisi ponsel terbaru untuk menemani Hyun-soo di kala gabut. Singkat cerita, Hyun-soo kembali ke persidangan, yang mana dengan pribadi barunya, Hyun-soo terlihat seakan bodoh amat dengan keputusan akhir pengadilan serta juri. Namun, Jung-han sebagai pembela telah memiliki bukti yang kuat kepada Chol-ho hingga menyudutkan Chol-ho di persidangan tersebut untuk mengaku sebagai tersangka, serta memperlihatkan rekaman CCTV ketika Chol-ho terus menguntit kuku si korban. Namun, Chol-soo pun punya alibi yang kuat yang membuat hakim serta pendakwa yakin jika Chol-ho bukanlah pelakunya, hingga pembela pun meminta saksi lagi untuk memberikan penjelasan kepada pengadilan, yang mana itu adalah Jung-ah, mantan istrinya yang bekerja di Badan Forensik Nasional, di mana Jung-ah pun menjelaskan jika pisau yang dibawa Hyun-soo pada saat kejadian bukanlah pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban, serta bekas luka di punggung korban berbeda dengan bukti hasil penyelidikan polisi ketika di TKP, karena arah pisau yang digunakan si pelaku mengarah ke atas ketika menikamnya, serta si pelaku menggunakan tangan kanan, yang mana hal tersebut justru bertolak belakang dengan Hyun-soo yang dominan kidal atau menggunakan tangan kiri. Mendengar hal itu, pendakwa pun merasa bukti yang dikumpulkan serta dianggap kuat baginya pun berhasil disangkal oleh Jung-ah, dan berkata kepada pengadilan bahwa pembela telah bersekongkol dengan Jung-ah karena mereka memiliki kedekatan. Kemudian setelah itu, Jung-han minta izin kepada hakim untuk meminta saksi lainnya agar menjelaskan kesaksiannya.
yang mana saksi tersebut adalah kepala polisi yaitu Sang Bum. Pembela pun mempertanyakan seluruh barang bukti di TKP yang diselidiki oleh Sang Bum, karena salah satu bukti nomor 9, yaitu nebulizer milik Hyun Soo, tidak ada di catatan kepolisian. Hingga tersangka pun menjelaskan bahwa alat nebulizernya dikembalikan oleh Sang Bum sebelum menghadiri persidangan pertama. Dan pembela pun merasa jika Sang Bum berencana untuk menjebak Hyun Soo ke dalam kasus tersebut. Dan hakim pun meminta pernyataan pendakwa untuk menindaklanjuti argumen pembela. Pendakwa pun mentolerir kesalahan kepala polisi, namun pendakwa kekeh dengan keyakinannya jika bukti yang dirinya pegang serta kebrutalan dalam kasus itu jelas-jelas bukanlah perkara kecil, hingga pendakwa menganggap Hyun Soo sebagai tersangka dan meminta hukuman mati. Mendengar pernyataan pendakwa, kedua orang tua Hyun Soo pun hanya bisa pasrah tanpa bisa melakukan apa-apa. Namun, pembela yaitu Jung Han hanya bisa memohon kepada juri untuk mempertimbangkan lagi pernyataan pendakwa karena dirinya yakin jika Hyun Soo adalah remaja biasa yang sangat polos serta jauh dari kata kriminal. Bahkan, Hyun Soo jatuh ke dalam kasus tersebut akibat kepolosannya sendiri yang mau diajak oleh seorang wanita untuk minum obat terlarang atau narkoboy. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh seseorang yaitu si pelaku. Setelah menjelaskan hal itu, Jung Han pun berbalik ke arah Hyun Soo dan seketika meneteskan air matanya karena dia merasa telah berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan kebebasan Hyun Soo. Karena sebelum menghadiri persidangan, Jung Han terus berlatih mengucap kata per kata di rumahnya sambil terus menggarut kulitnya yang semakin menjadi-jadi. Setelah itu, hakim pun menyuruh juri persidangan untuk berunding agar menentukan keputusan akhir, yang mana hakim akan memilih keputusan sesuai jumlah putusan yang banyak. Kemudian hasil itu pun diberikan kepada hakim, dan hakim pun memutuskan serta menjelaskan sedikit mengenai kurangnya bukti yang pasti. Namun, pihak kepolisian telah memberikan bukti kepada jaksa yang cukup masuk akal untuk menuntut tersangka yaitu Hyun Soo. Hingga akhirnya, hakim pun memutuskan bahwa Hyun Soo bersalah dan diberi hukuman penjara seumur hidup. Seketika, kedua orang tua Hyun Soo serta Jung Han bahkan Hyun Soo sendiri seakan tak percaya dengan keputusan hakim, dan kekecewaanlah yang tergambar di wajah mereka semua. Singkat cerita, Hyun Soo pun kembali ke penjara secara resmi yang menjalani hukuman penjara seumur hidup, membuat Hyun Soo hanya bisa pasrah menjalani kehidupannya di balik jeruji besi. Kemudian, saat sedang bersama Ji-tae, Hyun Soo yang telah pasrah dengan nasibnya kini terlihat menghirup narkoboy untuk menenangkan pikirannya sejenak. Kemudian, ketika mereka berdua sedang berbincang di halaman penjara, Ji-tae yang terus memberikan semangat kepada Hyun Soo, tiba-tiba Dusik dari belakang langsung menyayat leher Ji-tae, membuat Ji-tae tak bisa apa-apa dan menghembuskan napas terakhirnya. Hyun Soo kini pun tidak memiliki seorang teman yang bisa dipercaya di penjara tersebut, serta hanya mengikuti aturan penjara tersebut. Sementara Sang Bum yang dianggap berhasil menangani kasus Hyun Soo, kini diberikan penghargaan atas pengabdiannya kepada negara selama 30 tahun lebih, sekaligus upacara pensiunnya. Di sisi lain, Jung Han masih tak percaya dengan keputusan hakim, dan terus mencoba menyelidiki kasus Hyun Woo, hingga dirinya mendatangi Sung Hun di sebuah tempat judi, di mana Jung Han sebelum masuk sempat melihat ke mobil Sung Hun, yang di dalamnya terdapat sebuah kamera. Dan akhirnya kita pun mengetahui tujuan dari Sung Hun berada di depan rumah Guk-hwa saat di scene awal cerita tadi. Karena Sung Hun selalu menguntit Guk-hwa karena menyukainya, bahkan selalu mengambil kediaman Guk-hwa. Jung Han pun minta kepada temannya yang bertugas di kepolisian untuk membawa barang bukti yang disitanya dari Sung Hun. Singkatnya, ketika Jung Han melihat beberapa foto kediaman Guk-hwa, dirinya pun baru menyadari ketika salah satu foto memperlihatkan seseorang yang mencurigakan dan membuka kembali catatan riwayat panggilan Guk-hwa. Keesokan harinya, Jung Han pun secara diam-diam mencoba memanggil nomor telepon yang semalam dirinya lihat, dan ternyata itu adalah nomor dokter yang sebelumnya ia datangi, serta alangkah terkejutnya Jung Han ketika mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Setelah kejadian itu, Jung Han pun menghampiri Sang Bum yang sedang menikmati masa pensiunnya. Lalu, ia memberikan foto yang ia dapatkan, serta meminta Sang Bum untuk mencabut hukuman Hyun Soo karena di foto tersebutlah pelaku sebenarnya. Sang Bum pun yang tak mau berkepanjangan langsung menghampiri jaksa Tae-hee dan memberikan foto tersebut kepadanya. Sore harinya, Jung Han pun datang kepada Hyun Soo dan memberitahu bahwa Hyun Soo kini bisa terbebas karena Jung Han telah menemukan si pelaku sebenarnya. Seketika itu pula, Hyun Soo yang mendengar bahwa dia akan bebas dari hukumannya terlihat begitu terharu serta senang
dan berterima kasih kepada Jung Han yang telah membantunya selama ini. Jaksa Tae-hee pun mengumumkan siapa pelaku sebenarnya atas kematian Guk-hwa dan membuat Hyun-soo kini terbebas dari hukumannya. Lalu, ia pun dijemput oleh kedua orang tuanya. Akhirnya, Hyun-soo pun kini kembali menghirup udara segar. Dan cerita pun berakhir.